Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan segera untuk memulai presentasi untuk tugas undangan ujian tengah semester dari mata MPK Agama Hindu nomor 42. Namun sebelum itu, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ipur Davis Marananda dengan nomor urut 10 dan dengan nomor NIM 2311031174. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai untuk presentasinya. Baik, dari yang nomor satu, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi, menurut saya, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Hal ini disebabkan oleh mantra itu sendiri. Kita bisa ambil contoh dari Gayatri Mantra. Gayatri Mantra yang diucapkan berulang-ulang kali dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri seperti melatih fokus, dapat lebih baik dalam mengendalikan pikiran, mengurangi stres, dan membawa ketenangan pikiran sesuai makna dari Gayatri Mantra itu sendiri. Baik, berikutnya yang nomor 2. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya, ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Esa. Tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Jadi, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi, menurut pendapat saya, mengembangkan kasih dengan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip yang sangat penting dalam agama Hindu. Contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti yaitu selalu jujur pada perbuatan, perkataan, dan pikiran, atau dalam ajaran agama Hindu biasa disebut Trikaya Parisuddha, memiliki rasa empati kepada orang lain, lebih menghargai alam atau lingkungan, peduli pada lingkungan sosial, pengendalian diri yang mencakup perasaan atau emosi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk nomor 3, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kamu lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa membunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Saya dapat memberikan salah satu contoh yang pernah saya alami di kehidupan saya. Contohnya antara lain, seperti jika saya membiarkan saja tugas-tugas saya seperti anggapannya seperti tugas kuliah yang belum dikerjakan sama sekali, maka tugas tersebut lama-kelamaan akan menumpuk yang berujung pada kesulitannya saya dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi, pada soal sebelumnya, pada renungan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa hendaknya kita sebagai manusia harus lebih mengerti tentang sesuatu. Jika kita melakukan suatu perbuatan, maka hasilnya akan bisa dibilang sepadan. Kemudian yang nomor 4, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Kemudian jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jadi, bisa saya jelaskan kembali, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk
membersihkan badan dan kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Selain itu, membersihkan diri juga dapat membantu menghilangkan gangguan atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kotoran atau rasa tidak nyaman pada tubuh. Kemudian, duduklah dengan memakai alas dan kain, tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan memungkinkan Anda untuk tetap fokus dan terjaga selama meditasi. Kemudian, pejamkan mata agar lebih fokus ke dalam diri sendiri. Kemudian, tenangkan pikiran selama beberapa detik, lalu mulailah mengucapkan mantra. Dilanjutkan dengan nomor 5. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu saja. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Menurut saya, yoga asana penting untuk meditasi karena dapat mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk keadaan meditatif. Selain itu, juga penting dalam menjaga kesehatan fisik, pemusatan fisik atau pikiran bisa dibilang, dan pada meditasi, persiapan jasmani serta rohani dan yang lainnya. Dilanjutkan dengan nomor 6. Jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan kasih pranayama. Kemudian berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Hubungan antara yoga surya namaskar dengan kasih pranayama antara lain pada koordinasi pernafasan, konsentrasi dan meditasi, serta energi dan kebugaran. Contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut adalah pada fase nadi sodhana atau pernapasan lubang hidung alternatif. Rangkaian yoga surya namaskar yang saya ketahui beserta maknanya diantaranya: yang pertama, pranamasana atau posisi sambutan, yakni melambangkan penghormatan dan kesadaran kepada matahari. Kemudian hasta uttanasana atau posisi tangan melayang, melambangkan kebangkitan. Yang ketiga, hasta padasana di tangan kaki melambangkan ketaatan. Kemudian yang keempat, aswasancalanasana atau posisi pemegang kuda, melatih kekuatan dan keberanian. Kelima, dandasana atau posisi tongkat yang bermakna melambangkan kedisiplinan. Kemudian astanga namaskar atau posisi 8 anggota, maknanya yakni penghormatan kepada 8 aspek keberadaan manusia. Kemudian bhujangasana atau posisi ular kobra yang melambangkan kesadaran. Kemudian parvatasana atau posisi gunung yang melambangkan kekuatan dan kestabilan. Kemudian dan yang 9, kemudian lakukan aswasancalasana lagi, seperti saya sampaikan sebelumnya mengenai maknanya. Kemudian nomor 10 dilanjutkan dengan hasta padasana, dan yang 11 kemudian lakukan hasta uttanasana, dan yang terakhir yakni pranamusana kembali. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 7, ide Sang Widi Wasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana dan dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ide Sang Widi Wasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Hal ini dibuktikan oleh bukti alam semesta, keyakinan suatu pribadi atau umat Hindu, religiusitas dan tradisi filosofis dan yang lainnya. Kemudian nomor 8, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dalam mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Seperti pada soal sebelumnya, saya dapat memberikan pendapat, yakni kita bisa mengembangkan kasih dengan memiliki rasa empati kepada orang lain, lebih menghargai alam atau lingkungan, peduli pada lingkungan sosial, pengenalan diri yang mencakup perasaan atau emosi, dan yang lainnya. Dan pada intinya, mengembangkan kasih harus berlandaskan dengan rasa tulus dan juga kebaikan.
contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kamu lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas yang mengedepankan dan nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Untuk jawabannya kurang lebih sama seperti yang di awal. Jadi, kita hendaknya harus paham paham mengenai jika kita membuat sesuatu, maka hasil yang akan kita dapatkan adalah sepadan dengan perbuatan yang sebelumnya kita sudah lakukan. Kemudian untuk yang nomor 10, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya juga yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Kemudian jelaskan mengapa yoga sangat penting untuk meditasi. Sebenarnya soal ini sudah dicantumkan di soal sebelum-sebelumnya, dan kurang lebih jawaban saya mirip juga dengan jawaban yang sebelumnya. Jadi yoga sangat penting untuk meditasi karena dapat mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk keadaan meditatif. Selain itu, yoga asana juga penting dalam menjaga kesehatan fisik, pemusatan pikiran, pada meditasi, persiapan jasmani, serta rohani, dan yang lainnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian informasi sebelumnya, saya maaf. Dari akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.